Siapa peduli guru? Nah, tadi sudah kita dengar visi misi dari kedua tim sukses Capres Cawapres. Langsung saja ke Profesor Karim, ingin bertanya kepada siapa? Tadi kita lihat di sini ada revolusi mental, kemudian ada reformasi pendidikan. Saya ingin tanya ke dua-duanya. Silakan. Tadi disinggung tentang penyiapan guru dan pengangkatan guru. Ada dua model yang dilakukan selama ini di negara lain dan di kita. Di kita itu menjadi mahasiswa atau menjadi calon guru, kuliah di lembaga pendidikan guru itu amat mudah karena lembaganya banyak. Tetapi ketika sudah masuk dan lulus tidak otomatis diangkat menjadi guru karena seleksinya ketat. Di negara lain sebaliknya, masuk menjadi mahasiswanya ketat, tetapi sekali sudah menjadi mahasiswa ia otomatis akan diangkat menjadi guru. Kira-kira mana yang akan diambil? Apakah akan tetap melanjutkan model seperti sekarang atau melakukan perubahan? Saya kira mutlak kita harus melakukan perubahan. Sebab apa? Saat ini lembaga untuk mencetak guru itu atau LPTK ini hampir 429. Jumlahnya begitu banyak, Prof. Akan tetapi tidak berbanding lurus dengan mutu guru yang dilahirkan oleh lembaga tersebut. Itulah sebabnya menjadi mutu pendidikan menjadi seperti yang kita tahu saat ini. Nah, otomatis kita akan melakukan perubahan dari pola rekrutmen ketika mereka masuk lembaga pendidikan. Jadi caranya akan mengurangi lembaga pendidikan guru atau bagaimana? Mereview kembali lembaga pendidikannya. Sekarang kan tidak semuanya standarnya sama, terutama di daerah. Jadi LPTK di daerah ini tidak selalu sama dengan yang misalnya sebut saja UNJ atau dan sebagainya. Itu kan tidak sama, tapi mereka melahirkan adalah guru-guru. Nah, ini harus direview kembali. Kebijakan pemerintah untuk mereview lembaga tenaga kependidikan ini menjadi mutlak penting. Dari mana mulainya? Dari mulai rekrutmen mahasiswa atau pelajar yang mau masuk menjadi guru. Kalau zaman dulu, Prof, mungkin tahu ada SPG, ada SGA, SGB, SGA, ya. SGO juga ada, sekolah guru olahraga. Nah, ini mereka ketika masuk ke sana itu betul-betul secara mentalitas, secara psikologis mereka siap menjadi guru. Sekarang banyak kecenderungan yang masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan ini relatif mungkin ada juga yang tidak diterima di hukum, di ekonomi, di teknik, dia masuk ke guru. Nah, sementara dia hanya menjadi pengajar, tapi secara pedagogik dia tidak memiliki bagaimana jiwa kependidikannya. Baik, itu satu. Kalau larinya ke sana, ya, mengapa DPR memberikan celah bagi lulusan non kependidikan untuk menjadi guru setelah mengikuti pendidikan profesi guru? Sebab seburuk-buruknya mahasiswa di lembaga pendidikan guru itu sudah memperoleh mata kuliah keguruan sejak awal gitu. Bukan DPR, Prof, itu domainnya pemerintah. Ya. Bukan, kita justru yang menolak. Menolak, ketika menteri akan mengangkat guru dari disiplin mana saja, kita berteriak. Saya kira sama, ini satu komisi. Silakan, Ibu. Apakah setuju Ibu dengan jawabannya? Dan satu hal, pemerintahan Jokowi kalau beliau jadi presiden, itu betul-betul kita akan lakukan rekrutmen secara, kalau perlu ikatan dinas, artinya betul-betul terukur siapa yang akan. Kalau soal jumlah guru, itu sekarang guru SD saja lebihnya 82.000 lebih, karena rasionya terlalu sedikit. Kan di dalam permen itu guru itu harusnya rasionya 1:20 sampai dengan 32 untuk SD. SMP 1:20 sampai dengan 36. Kita guru SD itu 1:17. Gurunya banyak, hanya ngumpul di satu tempat. Tidak penyebaran, tidak begitu menyebar dengan berkeadilan. Inilah saya kira pola rekrutmen harus menjadi akar permasalahan pertama untuk bagaimana penyebaran berkeadilan. Baik, pola rekrutmen dari tim Jokowi JK. Silakan Ibu. Kalau dari Ibu apa pola mana yang akan Ibu adopsi? Ya, salah satu dari program yang akan dijalankan dalam melakukan reformasi pendidikan Bapak Prabowo dan Pak Hatta yaitu melakukan kembali mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan. Jadi bukan hanya kejuruan di bidang pertanian, di bidang perkebunan, juga di bidang pendidikan. Kita tahu bahwa profesi pendidikan jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, guru adalah profesi pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan gitu ya, dan melakukan evaluasi terhadap peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini di lembaga pendidikan formal sampai pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Maka untuk melakukan proses itu tidak cukup seorang guru hanya dibekali dari aspek intelektualnya saja, tapi diperlukan juga aspek psikologis. Nah, proses pembelajaran psikologis, mohon maaf Prof, itu tidak cukup dibangun hanya cukup 1 tahun saja begitu. Hari ini saya melihat bagaimana
proses di sekolah yang terjadi bukan proses pendidikan, tetapi proses transfer of knowledge, proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid begitu. Nah, sesungguhnya tugas guru itu bukan itu gitu. Maka dari itu ketika untuk mencetak menjadi guru itu diperlukan persiapan yang matang, diperlukan proses yang betul-betul siap sejak dini. Maka dari itu dihidupkannya kembali sekolah kejuruan pendidikan itu menjadi penting adanya. Bila Ibu katakan guru melakukan transfer of knowledge, sebenarnya guru tidak ingin seperti itu, tapi dipaksa oleh sistem. Sebutlah misalnya karena ada ujian nasional, gitu ya. Sebutlah karena ada target-target tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya ada juga yang dibuat oleh mereka sendiri, target kecakapan minimal atau standar kelulusan gitu. Bagaimana merespon itu? Oke Bu, kita juga ada Pak Ruli sudah datang, mungkin kita undang untuk masuk bersama juga. Pak Ruli silakan masuk untuk langsung membantu Ibu, membantu Bu Reni. Silakan dari tim pemenang Prabowo Hatta, silakan. Iya, jadi saya lanjutkan. Ada nih ngomongnya. Teman saya di komisi. Ini reuni komisi 10 semua di sini. Reuni. Iya, saya kira begini Prof. Justru hal-hal yang tadi dikeluhkan, yang tadi disampaikan oleh Prof, justru nanti dalam melakukan reformasi pendidikan itu menjadi bagian item ya, akan kami reformasi begitu. Kenapa kami nyatakan reformasi pendidikan? Karena ada beberapa dalam proses pendidikan ini, dalam sistem pendidikan ini yang justru tidak berjalan seperti seharusnya begitu. Mohon maaf misalkan, bagaimana hari ini di pendidikan di Indonesia terlalu menitik beratkan kepada aspek kognitif saja, sementara aspek kognitif pun itu prioritas kepada aspek tertentu saja, misalkan yang sifatnya matematis gitu ya. Sementara aspek-aspek yang sifatnya linguistik, yang sifatnya interpersonal kan tidak tereksplor dengan baik. Maka dari itu di Indonesia anak-anak ini dipaksa menjadi kamu menjadi anak pintar kalau matematikanya bagus, kamu anak pintar kalau biologinya bagus. Tapi dia tidak mengatakan anak cerdas ketika dia pintar nyanyi gitu. Ketika tidak dikatakan anak cerdas, ketika dia pintar pidato begitu. Saya kira seperti itu. Oke, saya ke Pak Nulis berikutnya, silakan Ibu. Ibu Retno. Tadi tim Jokowi misalnya menyatakan revolusi mental, kemudian tim Prabowo Hatta mengatakan reformasi pendidikan ya, tadi penguatan sumber daya manusia. Sementara kondisi pendidikan kita 10 tahun terakhir itu kalau pakai asesmen internasional kita semuanya jeblok, mulai dari kualitas rendah pada siswa, dibuktikan asesmen TIMSS maupun PISA yang kita berada sebagai nomor buncit. Kemudian yang kedua adalah kualitas guru yang rendah, itu dibuktikan oleh risetnya World Bank. Kita urutan ke-12 dari 12 negara Asia. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendidikan yang buruk, di mana Indonesia tahun lalu urutan ke-39 dari 40, sekarang urutan 40 dari 40 gitu. Dengan kondisi kita yang seperti ini, sebenarnya langkah apa pada kedua hal untuk menyelamatkan kondisi ini? Kan sakit parah nih, siswanya buruk, gurunya rendah kualitasnya, ditambah lagi sistem pendidikannya pun buruk. Apa langkah yang sebenarnya mau dilakukan? Karena kalau bicara revolusi mental dan reformasi pendidikan ini kan masih terlalu umum. Oke, Pak Ruli silakan. Karena baru datang kita kasih kesempatan. Mohon maaf ya, memang Jumat biasalah. 3 hal yang penting kan, accessibility, keterjangkauan sama mutu ya. Yang kita tahu anggaran pendidikan 20%, kalau 1.800 triliun APBN itu 300 triliun lebih ya. Yang jadi perkara adalah kita belum bisa manfaatkan 300 triliun itu sepenuhnya untuk program pendidikan. Jadi kalau kita bicara akses, kuncinya adalah bagaimana membuat semua anak yang nggak mampu bisa sekolah. Makanya ada pendidikan 12 tahun gratis. Ini program dari Prabowo Hatta juga yang sekarang sudah kita galakkan juga di Komisi 10 ya. Siapapun jangan karena masalah ekonomi dia nggak bisa sekolah. 12 tahun sudah insya Allah ya harus bisa. Itu akses. Yang kedua, akses kedua adalah semua sekolah SD, SMP, SMA harusnya mempunyai infrastruktur yang memadai semua. Memang kita harus tes di mana? Di ujian nasional. Mau nggak mau Pak, UN itu menjadi sarana juga untuk melihat mana yang di bawah standar. Dan di situ intervensi pemerintah dengan APBN. Walaupun UNnya kemudian curang. Sebentar. Memang kebutuhan daripada sekolah bagus itu yang ketiga nanti saya mau sebutkan, bahwa gedungnya, sarananya harus ada dulu dan memadai. Dari mana dia tahu? Dari UN ya. Yang ketiga tentu keterjangkauan ini dari biaya pendidikan tadi ya. Kalau bisa memang semua dapat pendidikan 12 tahun gratis dan kemudian bisa meneruskan ke pendidikan tinggi. Yang terakhir mutunya ini guru, yang tadi dibahas guru ya. Guru ini sekarang
kita berikan tunjangan sertifikasi. Tetapi mungkin sistemnya kita rubah sedikit nanti. Baik, ada kontrol insentif, sehingga ini berdampak pada mutu pendidikan. Baik, ada kontrol insentif. Bapak Mas Hanif, Bang Miing, kami persilakan untuk menjawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Lawan Bicara. Dipersembahkan oleh SC Shampoo and Hair Tonic, My Choice of Confidence. Prove it by Buana Indah. Waduh. Rambut Anda mulai rontok dan menipis? Gunakan SC Shampoo and Hair Tonic secara teratur. Dan kini hadir SC Shampoo and Hair Tonic for Women. Rangkaian perawatan rambut SC terbuat dari bahan alami, membantu menumbuhkan dan mempertebal rambut Anda. SC Shampoo and Hair Tonic, My Choice of Confidence. Prove it by Buana Indah. Investasi bisa sangat menguntungkan, tetapi di sisi lain penuh dengan ketidakpastian. AXA hadir dengan 80% Guaranteed Fund, solusi yang mengamankan investasi Anda di saat nilai saham sedang turun. Melangkahlah ke AXA untuk jaminan dana investasi Anda. AXA, Redefining Insurance. Waduh. Rambut Anda mulai rontok dan menipis? Gunakan SC Shampoo and Hair Tonic secara teratur. Dan kini hadir SC Shampoo and Hair Tonic for Women. Rangkaian perawatan rambut SC terbuat dari bahan alami, membantu menumbuhkan dan mempertebal rambut Anda. SC Shampoo and Hair Tonic, My Choice of Confidence. Prove it by Buana Indah. Kutemukan kenikmatan rasa kopi hanya di Luwak Arabica. Terbuat dari biji kopi Arabica pilihan, menghasilkan produk yang berkualitas. Luwak Arabica, rahasia kenikmatan kopi Arabica. Dipersembahkan oleh SC Shampoo and Hair Tonic, My Choice of Confidence. Prove it by Buana Indah. Kembali di Lawan Bicara, siapa peduli guru? Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari tim Prabowo Hatta. Langsung saja dari tim Jokowi JK, mungkin juga dari tadi kita lihat program-programnya, sebenarnya Pak Jokowi juga memiliki program yang sama ya. Kalau kita malah sudah jalan, bukan akan. Sudah jalan ini. Nanti saya jelaskan ya. Oke, silakan. Tanggapannya bagaimana? Karena sudah ada yang sudah jalan itu seperti apa, Mas? Yang sudah dibuktikan oleh dari capres Anda. Oke, terima kasih. Ini pertama kalau kita bicara soal pendidikan secara keseluruhan ya, kalau yang menjadi concern utama kami, perhatian utama kami adalah terkait dengan soal pendidikan karakter yang disebut Kang Ming tadi sebagai revolusi mental itu. Nah, kenapa karakter menjadi penting? Karena fakta di lapangan kita ini punya banyak orang pintar, kita punya banyak orang yang terampil, tetapi pintar tapi koruptor, ya kan, pintar tapi kemudian tidak jujur, ya kan, cerdas tapi kemudian tidak punya nasionalisme. Ini kan problem-problem mendasar kita. Nah, kita ingin membenahi itu semua melalui sebuah sistem pendidikan yang lebih baik. Nah, salah satu kunci di dalam sistem pendidikan itu adalah soal guru, karena titik tolaknya kita melihat di situ. Nah, oleh karena itulah maka kita ke depan ini berusaha bukan saja misalnya untuk memastikan bahwa akses pendidikan untuk anak-anak didik kita ini semuanya bisa mendapat akses pendidikan yang memadai. Di antaranya misalnya yang nanti menjadi komitmen kita adalah kita akan mendorong adanya undang-undang wajib belajar untuk yang bebas bayar dan segala macam itu yang untuk 12 tahun ya. Ini akan kita inisiasi menjadi undang-undang. Terus juga nanti untuk memastikan soal bagaimana proses pendidikan guru ini bisa menjadi lebih baik, peningkatan kompetensi guru. Kalau kita berkaca misalnya negara lain, Finlandia misalnya yang dianggap sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia, proses rekrutmen, proses pendidikan, pembinaan, penempatan guru, penyebaran, nah ini sudah sangat bagus dan kita memang memiliki konsep yang lebih rinci mengenai soal bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas guru, mendistribusikan guru dan sekaligus menjamin kesejahteraan guru, baik guru-guru yang sudah
PNS ya kan, maupun juga guru-guru yang sekarang ini belum menikmati tunjangan yang memadai seperti guru honorer, guru swasta. Nah, ini salah satu keberpihakan Kongres Joko Widodo adalah kepada guru-guru honorer ini ke depan agar mereka ini bisa bekerja dengan lebih nyaman, lebih baik. Tentu mereka harus kita support terus. Tadi untuk menambahkan guru-guru yang berkualitas, misalnya tadi kalau kita melihat track recordnya Jokowi di Jakarta sendiri kan dulu pernah ada lelang kepala sekolah ya Bu ya, untuk guru-guru berkualitas. Saya kira Andin, mohon maaf saya potong ya, bahwa Jokowi tadi yang dikatakan oleh saudara Hanif tadi, bahwa dia secara portofolio sudah membuktikan di Jakarta paling tidak menjadi pencontohan dengan Jakarta Pintar, dengan lelang kepala sekolah. Ternyata sekarang hasil lelang itu, walaupun dia menentang dari permen tentang pengangkatan kepala sekolah, ternyata hasilnya menjadi lebih kreatif, lebih bertanggung jawab, lebih bermutu kepala sekolah. Itu satu, sudah dibuktikan. Kemudian juga penanggulangan guru honor dan guru bantu, jelas lebih baik di Jakarta. Guru di Jakarta lebih baik. Apalagi kalau dia misalnya memegang secara nasional punya kebijakan yang lebih luas. Maaf Pak Deddy, apakah pengalaman Jakarta cukup untuk mengatasi problematika pendidikan nasional? Saya kira memang tidak sama secara geografis. Justru ketidaksamaan itulah mengapa kebijakan ini harus secara nasional. Karena apa? Di dalam salah satu visinya, dan pendidikan menjadi salah satu prioritas dari 9 prioritas Jokowi JK. Mengapa? Jakarta ini Jokowi tidak ingin menyamakan penyeragaman dan pemerataan, justru memberikan perilaku yang berkeadilan. Jadi termasuk mereview kembali kebijakan ujian nasional sebagai alat kelulusan nanti. Artinya bahwa ini harus menjadi prioritas. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada 8 standar pendidikan di kita, ini yang disampaikan Pak Ruli, belum tercapai akses, bahkan standar pelayanan minimum saja belum tercapai. Bagaimana ujian mau sama dari Sabang sampai Merauke sementara standarnya tidak sama. Oke, Bapak Ibu. Pak Ruli, Bu Reni, tadi sudah ada nih. Sudah terlihat track recordnya sudah jelas untuk peningkatan kualitas dari guru sendiri. Bagaimana dari capres Anda? Begini. Yang pertama, saya harus menyampaikan tidak relevan ketika membahas konteks pendidikan nasional dicontohkan dalam konteks Jakarta. Sebentar, mohon maaf, itu ya pasti relevan banget dong. Ini mohon maaf, sebentar begini. Tidak bisa. Di Jakarta itu yang namanya honor daerah. Sementara di daerah lain ada namanya GBDT, guru bantu di daerah terpencil. Itu beda gitu. Jadi dari sisi sumber dananya pun berbeda gitu ya. Sekarang penghasilan di Jakarta berapa PBD? Dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil sama tidak? Tidak gitu. Maksud saya begini, mohon maaf, saya hanya supaya kita arif dan bijaksana begitu. Ini Jakarta ini, mohon maaf, kita punya luas wilayahnya 5 juta kilometer kurang lebih luas kita. Menjadi negara terbesar keempat di dunia. Kita memiliki murid ini hampir 50,5 juta siswa. Kita memiliki mahasiswa hampir 5,8 juta mahasiswa. Kita punya guru yang tersebar di seluruh Indonesia hampir 2,9 juta. Di mana 2,1 juta guru sudah PNS dan hampir 900.000 ini masih honor yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini Prabowo justru ingin memprogramkan di dalam kurun 5 tahun akan dilakukan pengangkatan hampir kepada 800.000 guru honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Langsung pengangkatan 800.000 guru honorer. Ya, sebagai sebuah retorika dari program politik itu gagasan menyenangkan ya, buat didengar enak. Bukan retorika, karena ini ada rasionalisasi. Jadi begini. Silakan Pak, disambut aja Pak, disambut Pak. Silakan Pak, konsepnya begitu Pak. Saya ingin bicara soal best practices ya, soal apa yang sudah success story, cerita keberhasilan Jokowi dalam soal pendidikan ini di Solo, di Jakarta. Saya ingin mengatakan bahwa ini bukan hanya relevan tapi sangat amat relevan. Ya kan? Karena apa? Karena ini sudah ada record yang baik bagaimana sebagai pimpinan kepala daerah Pak Jokowi sudah membuktikan soal tadi yang disebut misalnya oleh Bu Reni misalnya soal reformasi pendidikan. Pak Jokowi itu sudah melakukan misalnya dengan lelang jabatan kepala sekolah di Solo. Terus kemudian bagaimana misalnya reformasi dinas pendidikan. Ketika tadi ada Bu Retno tadi sempat nyinggung bahwa ada kasus-kasus seperti korupsi tunjangan misalnya yang dipotong-potong oleh dinas pendidikan. Itu dalam kasus di Solo misalnya itu sudah langsung dipecat ketika ada masalah itu. Jadi terbukti kira-kira kita sudah melakukan mungkin itu. Pelaksanaan DKI itu melanjutkan Fauzi-Bowo punya program itu. Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa kita memang masih kurang seperti tadi Ibu mengatakan, memang bagaimana upaya ke depan pelaksanaan yang kita akan lakukan jelas sekali ada bagaimana membuat
anak-anak didik ini mendapatkan pendidikan dari para pendidiknya, dan pendidiknya selain jumlahnya cukup dan mutunya baik. Nah, salah satu yang menjadi kunci kita adalah kurangnya guru yang menyebar merata. Memang sekarang ini otonomi pendidikan ke bawah itu menghambat ya, karena ada daerah yang padat guru, ada yang kurang guru, dan akhirnya yang kurang guru menciptakan guru baru dengan honorer, makin banyak guru honorer, dan akhirnya gaji mereka kecil, ngajar juga. Nah, ini kita mau coba nanti berpikir bagaimana untuk supaya guru ini menjadi satu profesi yang harusnya terpusat, sehingga kalau ada guru yang kurang di tetangganya, dari wilayah administrasi tetangga bisa ngirim ke sana tanpa harus buat guru baru. Ini salah satu ya. Konsepnya jadi guru terpusat, Bu. Ya. Nanti sebentar, belum selesai. Oke, sedikit saja Pak sebelum saya harus break. Itu baru administratifnya ya. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa guru itu diberikan tunjangan yang cukup ya, dengan 4 juta paling tidak rupiah ya per tahun, tunjangan profesi yang kita usahakan dari Prabowo Hatta ini, supaya di samping jumlahnya naik, tapi kontrol guru terhadap mutu pendidikan tadi melalui sistem skor ya, sehingga guru yang tidak kerja baik kelihatan bedanya sama guru kerja baik. Nah, ini yang penting juga ya. Ya, mutu pendidikan betul-betul baik. Sudah kelihatan dari Bu Retno ataupun Profesor Karim ingin langsung menembak pertanyaan, tapi setelah tahan dulu.